Belum. Tapi bakal nyiptain lagu bang. Insya Yang ini Allah. ada Cinta ya udah berapa lama nih Halo. untuk gagasan Cinta ini? Kira-kira lagunya apa nih bang? Belum. Kan belum. Yuk, Sesuai dengan Makasih ya. sesuai dengan syarat atau gimana lagunya? Sebentar. Sidang hari ini tetap berjalan, ya. Sidang tetap berjalan, cuman tadi selentingan kabarnya jaksa minta penundaan penuntutan. Jadi nanti akan disahkan dalam persidangan nanti, di mana jaksa kemudian memohon kepada majelis hakim supaya sidang ditunda. Alasannya karena agenda atau dokumen penuntutannya belum siap, mungkin minggu depan atau baru siap. Tapi Sini bang melihat jalan. Oh, nggak kecewa dong. Kalau pengacara itu selalu ada yang begitu. Kadang kita minta penundaan terhadap pledoi, kadang hakim minta penundaan karena kesibukan, kadang jaksa minta udah gitu. Nah, jadi kita udah siapin spare beberapa kali penundaan itu udah biasa kalau pengacara. Jadi nggak ada kecewa. tapi Bang Om Faris sendiri seperti apa menanggapi penundaan hari ini? Oh, nanti kan dia dengar juga, tapi dia sudah dengar kan bahwasanya memang tidak itu Om Faris tuh. Jadi Om Faris tuh biasa-biasa aja tuh. Gitu ya, tidak ada kecewanya juga Om Faris. Ya nanti kita lihat tuntutan seperti apa yang jelaskan 3 pasal yang didakwakan itu adalah pasal mengenai pengedar. Sementara pasal mengenai pengguna itu tidak didakwakan. Jadi karena pasal pengedar tentunya Faris RM kan memang fakta dan bukti-bukti dan saksi menyatakan dia bukanlah pengedar, dia sebagai pengguna. Jadi 3 pasal ini rasanya tidak masuk untuk seorang Faris RM sebagai pengedar. Jadi berkemungkinan tuntutannya bisa lepas karena pasal yang sebagai pengguna adalah pasal 127. Tapi pasal ini tidak dicantumkan dalam dakwaan begitu. Oh, keluarganya selalu mensupport. Sistematika dari undang-undang narkotika, mana-mana pasal pengedar, mana-mana pasal pengguna. Jadi 3 pasal yang didakwakan oleh ahli dari BNN menyatakan itu adalah pasal untuk pengedar, bukan kepada pengguna. Sementara Faris RM adalah seorang pengguna. Harusnya dia dijerat dengan pasal 127 undang-undang narkotika, tapi tidak. Di dalam dakwaan tidak ada pasal 127 sehingga hanya pasal sebagai pengedar. Jadi kemungkinan besar harapannya tuntutan dari jaksa itu dituntut lepas dari dakwaan. Ya, kita nggak tahu ini hakim majelis ini di persidangan akan berpedoman kepada apa yang disampaikan kepala BNN, kan masing-masing institusi beda ya. Tapi kita sih mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN. Tidak perlu menangkap artis. Tapi begini, sebenarnya yang ditangkap itu bukan artis atau siapanya. Yang harus ditangkap itu pengedar. Kalau artis ini pengedar ya ditangkap gitu. Tapi kalau artis ini hanya pengguna ya BNN pikir-pikir untuk menangkapnya. Tapi apa yang disampaikan secara faktual ditekankan oleh BNN kemarin itu memang tujuannya supaya BNN lebih fokus kepada pemberantasan pengedar. Jadi tenaganya BNN lebih kepada mencari pengedar yang mau ditangkap oleh mereka. Daripada nyari pengguna ditangkap, mendingan cari pengedar. Karena kosnya lebih efisien kan, daripada pengguna ditangkap ribut, mendingan pengedarnya jadi dikejar. Itu yang sedang dikerjakan oleh BNN. Kita apresiasi terhadap apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh BNN untuk posisi itu. Kita selalu punya keyakinan, tapi keyakinan kita kan kadang-kadang dipatahkan oleh tuntutan jaksa kan. Jadi harapannya keyakinannya ya dituntut lepas karena nggak ada pasal pengguna yang dicantumkan dalam dakwaan. Begitu. Kita berharap supaya seorang Faris RM oke lah tidak dituntut lepas, tapi paling tidak tuntutannya adalah dia direhabilitasi. Itu aja karena memang dia perlu rehab nih Pak Faris RM. Begitu. Ya bukti-bukti kuat ya itu dia adalah pengguna. Bukti paling kuat kan dari kronologisnya, dari fakta-faktanya dia adalah pengguna kan. Dan tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta saksi-saksi menyatakan dia adalah pengedar. Itu udah kuat juga. Jadi menguatkan posisi bahwasanya seorang Faris RM adalah hanya sebagai pengguna. Nah, kalau sebagai pengguna, persoalannya dakwaan jaksa adalah sebagai pengedar. 3 pasal yang disampaikan jaksa adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Itu kata saksi ahli BNN kan. Nah, jadi kita berpedoman pada situ. Nah, akhirnya tidak ada
dakwaan Pak Zeram sebagai pengguna, sementara dia adalah pengguna. Sayang sekali nggak ada dakwaan sebagai pengguna.